Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Seharusnya ya ini dikabulkan begitu. Bagaimana ya kata Hakim Saldi Isra bahwa cawe-cawe dari seorang Jokowi memainkan atau mempolitisasi bansos. Seharusnya ini dikabulkan katanya. Dan satu sisi ketika dissenting opinion oleh Saldi Isra ya seharusnya juga MK perintahkan pemungutan suara ulang karena dengan bukti-bukti yang sudah jelas yang sudah diperlihatkan di situ begitu kan, maka seharusnya seperti itu karena memang kalah dari hakim 3 lawan 5 begitu kan. Nggak tahu persoalan-persoalan yang Dima itu seperti apa, tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya, apa yang disampaikan Saldi Isra sangat-sangat luar biasa dan itu saya apresiasi sedalam-dalamnya ya, setinggi-tingginya di situ begitu untuk ada orang yang kemudian masih jujur begitu kan ya. Bahkan salah satu dari hakim yang juga mengatakan bahwa ya Presiden Jokowi mempolitisasi bansos dan mobilisasi penyelenggara negara. Ini seharusnya ini sudah jelas ya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa kok banyak yang menolak dan sebagainya begitu kan? Padahal sudah jelas-jelas bagaimana ya para ahli yang sudah memberikan statement di situ, ini bukan soal angka-angka katanya begitu kan. Ini soal bagaimana citra dan kejadian atau apa yang terjadi selama ini. Bagaimana soal bansos? Ya, kata Romo Magnis, bansos itu adalah haram, Bang, ya, karena hasil dari pencurian. Itu sudah jelas di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita amati dan kita dengarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi, oke lah ya, terima begitu kan. Tapi pada kenyataannya satu sisi ya ketika ada berbeda pendapat di situ yang kemudian yang seharusnya mereka kabulkan, ini yang seharusnya juga menjadi perhatian khusus begitu kan. Karena soal Pilpres itu bukan soal hitungan angka-angka saja, tapi bagaimana mereka citra demokrasi kita kalau ada dugaan-dugaan kecurangan itu benar-benar ditindak di situ begitu. Jadi tidak hanya ya menurut saya pribadi tidak hanya dibiarkan begitu saja atau bagaimana, tapi yang jelas nuansa-nuansa hari ini ketika melihat putusan Mahkamah Konstitusi tadi malam begitu kan ya, sudah memperlihatkan di situ begitu bahwa yang 5 hakim itu sudah jelas mereka arahnya kemana begitu. Jangan-jangan mereka takut masalah soal reputasi atau bagaimana. Kenapa 3 hakim ini menjadi sama mereka begitu kan pendapatnya, karena dengan adanya situasi politik yang saat ini. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka ya soal bansos, soal cawe-cawe Jokowi begitu kan ya, soal bagaimana pemungutan suara ulang dan sebagainya begitu. Ini yang seharusnya kita amati betul apa yang terjadi di situ begitu. Nanti kan walaupun ada Bawaslu dan KPU kan setidaknya mereka kan punya pandangan tersendiri di dalamnya begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakinnya hal inilah yang kemudian membuat masyarakat Indonesia ke depan ya kita lihat saja nanti bagaimana kepemimpinan dari seorang Prabowo Gibran ini. Menurut Saldi, Presiden Jokowi mempolitisasi bansos dan mobilisasi penyelenggara negara. Wow. Ini ya kita lihat saja ini bagaimana seorang Jokowi memberikan bantuan sosial begitu kan, bansos ya kepada masyarakat di situ. Jadi menurut saya pribadi alangkah baiknya apa yang kemudian terjadi hari ini begitu kan ya. Oke lah ya kita sudah selesai begitu, sudah final begitu kan. Tapi di tahun 2029 yang saya katakan sejak awal bahwa bukan tidak mungkin di KPU banyak orang yang melakukan kecurangan tapi menang di MK. Nah, itu yang kita lihat nanti begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini masyarakat bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi begitu. Rupanya ya nampaknya masuk angin. Ini ya, dissenting opinion Saldi Isra, seharusnya MK perintahkan pemungutan suara ulang. Mari kita baca.
Konstitusi ya Saldi Isra punya pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anies Baswedan dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Saldi, sebagian dalil Anies Baswedan bisa diterima sehingga perlu digelar pemungutan suara ulang di Pilpres 2024. Menurut Saldi, Presiden Jokowi mempolitisasi bansos dan mobilisasi penyelenggara negara kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Dalil permohonan sepanjang berkenan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara atau penyelenggara negara ya adalah beralasan menurut hukum, kata Saldi Isra. Bagaimana mereka intimidasi, bagaimana mereka posisinya diganti, atau bagaimana mereka cawi-cawi yang kuat, bagaimana menggunakan kepala desa, bagaimana ini bansos, bagaimana dugaan-dugaan kecurangan, begitu banyak. Dan itu alasannya, bukan tidak mungkin mereka akan mengabulkan ya pemungutan suara ulang di situ. Tapi ya karena ada 3 orang di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian versus 5 orang begitu kalah di situ begitu. Saya cukup memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 3 hakim di situ begitu kan ya, kepada Arif Hidayat, terus kemudian Saldi Isra, terus kemudian Nur siapa saya lupa begitu kan. Tapi itu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya sekarang ini sudah kelihatan begitu kan bagaimana MK yang sebenarnya. Dan bahkan ya kata Saldi Isra, jangan lagi kemudian MK dijadikan sebagai tempat sampah di situ. Oleh karena itu ya dia mengatakan ya seharusnya MK dalam putusan memerintahkan KPU yang menggelar pemungutan suara ulang Pilpres 2024 di sejumlah daerah. Hal itu bertujuan untuk menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil. Seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Saldi Isra ada Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dan Arif Hidayat yang punya pendapat berbeda. Adapun 5 hakim lainnya ya atau mayoritas hakim konstitusi menilai bahwa permohonan Anies Baswedan tidak beralasan ya menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan yang menolak permohonan yang dari Anies Baswedan untuk seluruhnya. Pasangan Anies Baswedan dalam pokok permohonan meminta membatalkan keputusan KPU yang nomor 360 yang menyatakan Prabowo Gibran meraih 96 juta suara terbanyak. Anies Baswedan juga meminta MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Selain itu juga meminta MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang ya Pilpres 2024 tanpa melibatkan Prabowo Gibran. Nah, disinilah poin di situ begitu. Saya kira kalau ada pemungutan suara ulang ya sebagai bentuk mencerai keadilan, oke, tidak menjadi masalah begitu kan. Karena dengan adanya seperti itu kan ada keterbukaan di situ begitu. Tapi sekarang kenapa 5 hakim itu tetap menolak begitu kan ya? Tetap menolak terkait dengan gugatan dari 01 dan 03 ya. Bagaimana kalau sudah ditolak seperti itu begitu kan. Saldi Isra terus kemudian Bu Eni dan kemudian Arif Hidayat juga memperjuangkan beda pendapat dengan mereka begitu kan. Ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan orang-orang mereka. Ya oke lah, saya masih berpegang teguh pada perkataan dari Saldi Isra yang mengatakan MK bukan tempat sampah ya. Itu sudah menandakan bagaimana MK bisa intervensi sana sini begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Putusan Mahkamah Konstitusi ya kita lihat saja semua ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.